Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel gua Fixplay03. Jadi pada video kali ini gua bakal mencoba atau ngejajal untuk membuat wordlist custom menggunakan tools bernama Mentalis. Nah, di sini sedikit bakal gue jelasin Mentalis itu apa. Nah, dia itu berupa tools wordlist generator yang dibikin menggunakan bahasa Python dengan UI berbasis GUI atau GUI, Graphical User Interface. Jadi dia tidak CLI, tidak menggunakan terminal lah. Nah, di sini disclaimer bahwa video ini gue bikin itu semata-mata buat edukasi doang atau sebagai bahan pembelajaran. Jadi jangan salah gunakan gitu. Nah, di sini sebagai ilustrasi atau target simulasi, nah, di sini gue punya artikel. Nah, pada waktu yang lalu, tepatnya itu 5 Juli 2024 pada jam 19.44 WIB. Nah, server PDNS itu mengalami kasus peretasan karena password yang digunakan itu berupa hanya kombinasi admin hashtag 1234. Nah, kata riset atau ahli di bidang tersebut bahwa itu gampang dibobol atau ditebak. Nah, di sini kasus penyerangannya itu berupa ransomware attack pada PDNS 2. Nah, itu kembali menjadi sorotan karena penggunaan password yang dianggap terlalu gampang atau mudah, karena itu cuma pakai kombinasi ini kayak gitu. Nah, jadi di sini gue bakal coba ngejenteret untuk menargetkan si password ini gitu, admin hashtag 1234. Nah, di sini gue menggunakan sistem operasi Kali Linux. Nah, di sini kalian bebas bisa apa aja, bisa pakai Windows, Mac OS, bahkan Termux. Nah, di sini gua menggunakan Kali karena biar apa ya? Lebih ke apa ya? Ke red teaman gitu. Jadi kayak gitu. Nah, di sini secara by default di Kali Linux itu belum diinstal, dan di dalam reponya juga belum ada. Nah, di sini coba kita cari dulu, search Mentalis. Nah, di sini belum ada di dalam daftar repositorinya, jadi kita harus install lewat GitHub. Kita cari GitHub-nya Mentalis. Nah, di sini yang paling atas itu dari scot-free/Mentalis. Nah, di sini ada source code-nya atau kode-kodenya. Nah, ini itu kemungkinan udah nggak di maintenance lagi atau nggak dipelihara. Kenapa bisa gitu? Karena last commit-nya itu sekitaran 8 tahun yang lalu. Itu kurang lebih tahun berapa ya? 2017-an gitu. Ini udah nggak diupdate sama dia. Jadi udah lumayan lawas lah. Nah, di sini juga versinya 1.0. Untuk Python-nya dia pakai 3.6. Sementara Python di Kali Linux itu udah yang paling baru 3.13.7. Jadi kayaknya nggak kompatibel ya. Nah, di sini untuk lisensinya dia menggunakan MIT license. Nah, di sini kalau mau follow Twitternya atau X-nya bisa di follow aja. Nah, di sini ada logonya, ini not found, nggak ada logonya, not found karena udah nggak dipelihara lagi. Nah, di sini ada berupa deskripsinya, itu dia Mentalis adalah sebuah graphic tool untuk ngebuat atau ngegenerate wordlist custom. Di sini juga dia kompatibel untuk apa ya? Rules, Hashcat dan juga John Draper gitu. Jadi dia bisa ngegenerate rules yang nantinya dipakai sama si Hashcat dan juga JTR.
Nah, di sini kalau mau installnya ada di bagian sini. For more information on installing and using Mentalis, please tolong kunjungi wikinya gitu. Yang ini. Nah, kita kesini aja. Nah, di sini ada si wikinya. Di sini ada dua opsi, ada download a pre-built application. Nah, ini itu dia buat langsung pakai, jadi berbentuk aplikasi gitu, tinggal di run aja. Nah, terus opsi kedua ada install it from source, jadi dia bakal install. Kalau install ini biasanya kita harus bikin yang namanya virtual environment dulu, VNV, dan juga git clonean kayak gini. Harus install dependensinya, harus git clone dan juga sebagainya kayak gitu. Ini lumayan ribet tapi gampang gitu kalau ada caranya. Di sini gue bakal coba pakai yang gampang aja, yang mudah, yaitu yang ini. Kita tinggal ke sini. Nah, di sini adalah sebuah daftar file ya gitu. Nah, di sini ada beberapa arsitektur, ada 32 bit, ada 64 bit. Nah, di sini tuh Linux. Nah, di sini ada Mac OS kayaknya, karena OS X kalau nggak salah. Nah, terus di sini ada Windows Zip. Nah, di sini ada source code. Nah, di sini berhubung gua pakai Kali Linux. Nah, di sini arsitektur gua pakai yang 64 bit gitu. Kalau 32 bit hanya x86. Nah, sini kita copy aja yang ini. Nah, ini kita ke sini. Kita pindah dulu ke desktop, kita widget, kita paste. Nah, kayak gini, enter. Nah, di sini untuk ukuran file zipnya 10 MB-an kurang gitu, 860. Nah, di sini kita lihat dulu, udah ada. Terus kita ekstrak pakai unzip. Terus nama filenya kayak gini. Nah, di sini hanya ada satu file bernama Mentalis. Nah, di sini ada filenya yang warna hijau. Nah, hijau-hijau ini biasanya bisa dieksekusi. Coba kita lihat permissionnya atau izinnya. Di sini adalah owner, ini itu izinnya full RWX. Di sini group. Nah, ini izinnya cuma RX, baca sama eksekusi. Dan untuk bagian order atau pengguna yang lain sama izinnya, baca sama eksekusi juga. Jadi siapa aja boleh ngerunning si file ini gitu. Nah, di sini kita running aja kayak gini, Mentalis. Nah, di sini langsung berupa aplikasi, jadi kita nggak usah install lagi. Nah, di sini by default itu dia kayak gini bentukannya. Nah, di sini dia langsung menggunakan settingan English Dictionary. Nah, ini itu berupa daftar kata-kata bahasa Inggris, misalkan welcome dan juga yang lainnya. Itu English Dictionary. Di sini kita bisa hapus aja biar biar nol. Nah, di sini bakal gua kenalin dulu interface-nya gitu atau bagian-bagian dari si aplikasinya. Nah, di sini ada file, ini itu untuk settingannya si file ini. Misalkan kita mau nge-load chain, nge-save chain, dan juga exit dari si programnya atau aplikasinya. Nah, kalau mau nge-load chain tinggal Ctrl O, kalau save Ctrl S, kalau exit Ctrl Key. Nah, selanjutnya ada proses. Proses ini adalah bagian untuk proses gitu. Jadi prosesnya mau kita apain gitu. Nah, di sini ada full word list. Ini itu untuk ngegenerate full word list yang udah kita setting. Jadi dia bakal semuanya. Sedangkan kalau ini base word only, itu hanya berupa base atau basis dari si words-nya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada hashcat atau John rule, ini itu untuk output ke rules-nya si hashcat atau John Draper. Nanti bisa dipakai sama dia. Nah, di sini ada help. Ini adalah tentang si program atau aplikasinya. Ini Mentalis versinya 1.0 by
itu dia oleh Scott Free. Nah, untuk informasi lebih detailnya lagi bisa kunjungi https://github.com/scottfreementalist/wiki. Oke. Kayak gini. Nah, di sini ada bagian S total word // ini itu apa ya? Total atau estimasi jumlah kata yang akan dibuat dan size filenya berapa gitu. Di sini masih 0/0 byte. Nanti kalau kita udah setting bakal ada estimasinya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada bagian load atau save. Ini juga sama kayak di proses. Dia bakal ngeload atau memanggil sebuah chain yang udah kita setting atau kita bikin gitu. Nah, di sini ada save chain untuk menyimpan si chain ya, atau settingan konfigurasinya. Kayak gitu. Nah, di sini ada prosesnya. Proses ini kayak gini sama. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada icon plus. Ini itu untuk tindakan apa yang ingin dilakukan terhadap si kata yang ada di sini gitu. Ya, ada case, ada substitution, ada prepend, ada juga append. Nah, di sini sebagai percobaan gue bakal menggunakan satu kata aja, yaitu berupa admin. Yang ini. Admin. Nah, di sini kita tambahin. Nah, ini base word ini itu basis. Nah, di sini no words, tidak menambahkan kata apa-apa. Nah, terus di sini ada custom file. Dia itu bisa berupa dari file. Contohnya kayak gini, gue punya word list open. Nah, jadi yang ada di dalam desktop file wordlist.txt bakal di load ke sini gitu, bakal dipakai dia. Ini kita hapus. Terus ada custom string. Ini adalah input custom string, bisa apa aja kayak gitu. Ini contoh aja. Ini kita tambahin lagi admin kayak gini. Itu string. Nah, selanjutnya ada English dictionary. Ini yang seperti pertama yang default. Ini kita hapus. Nah, di sini ada nama common atau nama yang umum. Nah, di sini ada order. Ini adalah slang and expletive. Apa ini? Dan juga ada mon dan juga session. Nah, di sini kita fokusin ke bagian custom string karena kita hanya mau nge-generate admin aja. Oke. Nah, ini kita udah punya base word listnya berupa admin. Nah, selanjutnya di sini gue bakal tambahin sebuah variasi dengan klik ini terus tes. Nah, di bagian ini kita bisa memvariasikan kata admin ini menjadi case-nya apa aja. Misalkan no case chain, artinya itu dia nggak ngubah kata ini menjadi huruf kecil, entah itu huruf besar gitu. Nah, selanjutnya di sini ada lowercase. Nah, di sini ada dua, ada lowercase all. Ini itu untuk ngubah semua huruf gede jadi huruf kecil semua gitu. Nah, di sini ada lowercase first, ada uppercase. Di sini itu huruf pertamanya kecil, terus huruf selanjutnya atau berikutnya gede kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini sama, ada uppercase all. Di sini artinya kalau ada huruf kecil bakal di upper semuanya. Selanjutnya ada uppercase first dan juga lowercase. Di sini uppercase yang pertama, selanjutnya kecil kayak gitu. Nah, di sini ada toggle NTH karakter. Nah, ini itu toggle case, dimana ketika ada sebuah karakter huruf kecil di posisi tertentu, kita setting ini di posisi tertentu, maka si kata atau karakter tersebut akan berubah menjadi huruf besar gitu. Ilustrasinya kayak gini contohnya. Nah, di sini ada toggle case. Nah, di sini ibaratnya ada sebuah indeks. Indeks itu kayak kolom lah, kayak wadah tempat urutan kayak gitu. Nah, di sini kasusnya bahwa si mentalis itu dia indeksnya dimulai dari 1, sorry. Jadi bukan dari 0. Nah, jadi contohnya kayak gini. Nah, ketika gua bakal setting di sini 1, maka kata A ini atau huruf A ini jadi bakal huruf gede. Contohnya
kayak gini. Kita oke. Nah, ini kita proses full word list. Ini sebagai contoh aja. Ini bakal gua kayak gini, word list sample.txt. Kita save, complete. Nah, di sini kita buka filenya, make klik 2 aja. Nah, kayak gini. Ini hanyalah sampel doang gitu. Jadi itulah si fungsinya toggle cache gitu. Jadi dia bakal mengubah kata yang ini jadi huruf gede gitu, disesuaikan dengan indeksnya atau posisi si karakter tersebut berada. Nah, ini bakal gue pakai semuanya, jadi bakal lowercase kayak gini. Nah, kita semuain aja biar nanti menghasilkan variasi yang banyak gitu. Kita tambahin jadi 2. Selanjutnya tambah lagi toggle-nya sampai ke 5 gitu, biar lebih maksimal. Oke. Nah, di sini kita coba save lagi hasilnya kayak gimana gitu. Save, yes, complete. Nah, di sini tinggal di reload. Kayak gitu. Kata base-nya admin, terus add m in, m-nya gede, terus ada admin full gede, kayak gitu. Itu fungsinya toggle gitu. Nah, ini kita udah punya berupa case. Selanjutnya di sini gue bakal variasikan lagi menggunakan yang namanya substitution. Ini itu dimana untuk mengatur si sebuah karakter mau diedit apa enggak gitu. Nah, di sini kita pakai no substitution, artinya kagak diedit. Nah, kita pakai yang replace all instant. Nah, jadi substitution ini fungsinya kurang lebih kayak mode LED atau LED mode gitu, dimana dia mengubah sebuah char menjadi char tertentu gitu atau karakter lah. Nah, di sini bisa A ke X, B ke 8, C ke kurung buka, D ke 6 dan seterusnya nyampe Y ke tanda tanya kayak gini. Nah, di sini replace all ini artinya dia bakal nge-replace semuanya gitu. Nah, di sini ada 2 bagian, ada one at a time, terus ada yang kedua all together. Kalau one at a time ini kalau nggak salah itu cuma hanya satu waktu aja. Misalkan ada di pertama, maka yang diubah itu yang pertama aja. Sedangkan kalau all together dia bakal ubah semuanya. Sebagai contoh, di sini gue bakal one at a time dulu. Di sini ada A, B, I gitu. Kenapa? Karena M dan N-nya nggak ada di sini. Kita oke. Kita save. Kita wordlist sample, save. Yes, complete. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini tadi kan one at a time gitu, jadi satu waktu. Nah, jadi dia hanya mengubah si A menjadi add gitu kalau ada di pertama kayak gini. Ke add. Nah, terus di sini yang kedua bakal mengubah yang selanjutnya, yaitu D menjadi 6. Yang ini gitu. Nah, di sini kenapa kayak gini? Kita itu hanya one at a time gitu. Sedangkan kalau kita misalkan, bentar, di sini kita analisa dulu. Nah, ini add hanya ada 1, terus di sini hanya ada 1 juga, di sini hanya ada 1 juga, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya coba bakal gua ganti menjadi all together. Apa sih bedanya gitu? Kita oke. Kita proses, save, sample, yes, complete, reload. Nah, kayak gini. Dia bakalan semuanya. Bentar. Salah belum. I all together, oke.
save, yes, complete, reload. Nah kayak gini, dia kalau semuanya itu semua caranya bakal kena gitu, kayak A jadi F, terus D jadi 6, terus I jadi tanda seru. Sedangkan kalau si ini apa sih namanya, si yang tadi yang one at a time itu dia bakal hanya satu aja gitu. Jadi dia bakal nge-replace semua. Contohnya kayak gini, I oke, save, complete, nah reload. Nah di sini coba kita analisa lagi. Nah di sini yang pertama itu A dulu yang diubah, terus D. Nah di sini terus D lagi. Nah di sini ada F tuh. Nah, jadi dia bakal kemungkinan itu semuanya diganti gitu, tapi beda-beda. Nah di sini terus ada bagian kayaknya ini lebih lengkap lagi gitu, jadi digantinya hanya satu-satu aja, hanya terus ada tanda seru kayak gitu kurang lebih. Nah di sini gue bakal pakai semua. Nah di sini ada yang namanya no substitution. Ini itu kalau kita ilangin, nah di sini kata yang base atau basisnya itu bakal hilang. Contohnya yang ini adalah base-nya yang ada di atas yang ini nanti bakal hilang. Ini kita ilangin, proses full kayak gini, save, yes, complete, reload. Nah di sini coba kita cari Ctrl F, kita cari yang sama persis yaitu match cache, kita cari admin. Nah di sini nggak ditemukan gitu, nih, merah, karena yang tadi kita ilangin yang si no apa sih tadi namanya, no substitution gitu. Kita pakai, kita hapus, kita coba lagi. Nah kita bakal yang kayak gini, oke, save, nah yes, complete. Nah ini kita reload. Nah di sini kalau kita pakai yang namanya no substitution, yang ini settingan yang atas itu bakal diikut sertakan, jadi dia bakal di generate sama si mentalis kayak gitu. Nah ini ada admin. Nah selanjutnya bakal gua coba lagi tambahin make yang all, terus A D I oke. Nah di sini ada one at a time sama all together. Kita proses, kita save, yes, complete. Nah di sini totalnya itu 40. Coba kita reload, berapa nih, 48, lebih lengkap gitu. Nah selanjutnya kita tambahin yang namanya replace first instant. Ini itu dia bakal nge-replace yang pertama ditemukan kayaknya, berbeda dengan yang replace all ini. Nah di sini dia bakal contohnya kayak gini. Nah di sini kita silang dulu, ini kita hapus. Nah ini kita tambahin yang first, terus D I. Nah di sini yang one dulu kita oke, proses full, save, yes, complete, reload. Nah di sini itu yang diubah itu yang kayaknya itu sama aja deh, kayak bagian yang ini replace all instant. Nah di sini yang pertama itu A dulu, terus D, A, terus I, nah terus I lagi, A lagi. Jadi ibaratnya dia ngubahnya kayak gini, apa sih namanya, bentar. Nah ini kan
first, jadi dia bakal ngubah ini dulu, ngubah ini dulu, terus ngubah ini dulu, ngubah ini dulu, ngubah ini dulu, dan sampai sini. Nah di sini kasusnya hanya ada ini sama ini gitu, kayaknya gitu. Soalnya di sini add dulu, terus D ini ngurut, nah terus A lagi kayak gini, terus abis A dia langsung ke 1 kayak gini, terus A lagi, D lagi, dan seterusnya, kayaknya kayak gitu. Nah itu yang first, yang one at time. Terus coba kita yang first tapi yang all together. Ini kita coba menjadi I kayak gini. Oke, kita save, yes, complete. Terus kita reload. Nah kayak gini. Nah ini outputnya lebih sedikit gitu. Nah ini semuanya bakal diganti sama dia. Replace first. Nah ini diganti semua sama dia. ADI kena ADI sampai AD tanda seru. Ini kena semua nih. Terus yang kalau yang terakhir ADII one proses, save, yes, complete, reload. Ini 40, yang diganti itu replace slash. Oh, jadi dia dari yang terakhir kayak gitu kali. Nah dari sini satu terus ke sini, sini, terus sini lagi, kayak gitu kayaknya. Tapi ini tuh kayaknya, coba kalau kita combine kayak gini, misalkan DII, oke, terus kita tambahin lagi ADII, oke, kita proses, save, yes, complete, reload. Nah di sini totalnya berapa? 40. Ada 40 kata. Nah di sini coba kalau semisalkan pakai yang all terus one at time, sama nggak 40? Sama 40. Coba beda nggak dia hasilnya? Nano file 1.txt, ini kita salin yang ini. Nano file 2.txt. Di sini kita pakai div buat ngecek apa sebuah file itu different, apakah beda apa enggak gitu. Di sini kita pakai file 1 dan file 2.txt. Nah di sini outputnya sama aja. Berarti yang ini itu kalau kita pakai yang all, jadi kita nggak usah pakai yang ini. Bentar, coba kalau all, ini kita hapus, kita yang all instant, all together, DII, oke, terus kita proses, terus shortlist sample, save, yes, complete. Kita buka ininya, reload. Di sini 16, kita save dulu aja, kita nano lagi file 1, ini kita hapus aja,
Terus kita coba bikin yang first ini all DII. Oke, kita tambahin yang last DII all. Oke, proses save, yes, complete. Coba kita balik lagi, reload, sama 16. Coba kita nano file itu, coba kita div lagi. Nah, di sini sama outputnya. Jadi kita kayaknya pakai yang ini aja deh, yang atas aja, yang ini. Nah, di sini kita pakai yang kedua mode ini, berarti ini, terus oke. Kita tambahin lagi yang all add DII all together. Oke, kita proses full, save, yes, complete. Nah, kita coba hasilnya. Nah, di sini lumayan banyak gitu. Ada yang A1 aja, itunya apa sih? Simbolnya. Terus ada yang semuanya. Di sini ada mana ya? Contohnya. Nih, di sini ada add, terus ada tanda seru gitu. Ada AD. Jadi kayak gitu. Dia kena semuanya. Kita setting kayak gini. Nah, selanjutnya ini kan udah substitution. Kita pergi lagi ke selanjutnya prepend dan juga append. Nah, di sini prepend itu apa, append itu apa, di sini juga udah punya materi. Jadi prepend itu kita tambahin sesuatu di depan basis password gitu, atau ini kayak gitu. Kalau append di belakang, kalau pre depan, append belakang, kayak gitu. Nah, di sini contohnya kayak gini. Ini password base-nya atau basisnya. Kalau kita mau tambahin sesuatu, kita pakai ini kayak gitu. Nah, di sini si prepend dan append juga punya sifat itu kayak sebuah indeks atau apa ya, penampung gitu. Jadi kalau kita mau nambahin 3 karakter atau 3 sebuah kombinasi, kita tambahinnya 3 prepend, jadinya prepend gitu. Jadi kita nggak bisa menambahkan dalam satu prepend. Contohnya kayak gini. Nah, ini ada prepend. Nah, kita tambahin. Di sini kita misalkan tambahin angka kayak gitu. Di sini dari 0 sampai 100. Kita ke bawah. Nah, di sini ada. Terus di sini kita bakal tambahin sebuah kata, misalkan custom string apa ya? Misalkan 1 2 3 4 5. Oke. Jadi dia hanya menghasilkan sampel itu berupa 1 2 3 admin atau enggak 0 sampai 100 admin. Contohnya kayak gini. Kita proses full, save, yes, complete. Ini kita reload. Nah, contohnya kayak gini. Ini dari 0 sampai 100 admin. Kayak gini, itu prepend. Nah, di sini kalau mau nambahin karakter lagi atau kombinasi lagi, di sini kita nggak bisa di dalam satu prepend yang sama. Jadi kita bisa tambahin prepend lagi kayak gini. Ini kita tambahin, misalkan apa ya, no prepend. Terus di sini ada words. Ini kita custom string. Ini kita setting 1 2 3. Terus kita tambahin lagi custom string lagi 1 2 3 4. Terus kita tambahin lagi custom string lagi 1 2 3 4 5. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahin lagi berupa special karakter yang sering dipakai, yaitu tanda seru, add, terus hashtag dan juga simbol $. Oke. Nah, ini yang no prepend ini fungsinya sama kayak yang ini. Jadi dia bakal mengikut sertakan atau mengenerate sebuah variasi yang ada di atasnya gitu. Nah, di sini kita hilangin aja. Kita setting sama kayak gini. Kita no prepend, kita tambahin custom string.
tambahin lagi 4, terus kita tambahin lagi custom string 5, dan yang terakhir spesial karakter yang ini. Oke. Nah, sip. Nah, ini kita proses, jadi dia bakal contohnya ngebuat kayak gini, password terus ada karakter lagi kayak gitu. Kita proses full, save, yes, complete. Nah, ini kita balik lagi, kita reload. Nah, di sini udah bisa gitu. Ada 2 prepen, 1 2 3, terus 1 2 3 4 sama admin kayak gitu. Nah, selanjutnya gue bakal yang terakhir itu bakal bikin append, menambahkan sesuatu di belakang, sama no append, terus kita custom string 1 2 3, terus kita custom string lagi 1 2 3 4, dan custom string lagi 1 sampai 5. Oke. Dan yang terakhir spesial karakter. Ini dan yang ini. Oke. Nah, di sini kita bikin lagi satu lagi biar sama. Nah, kita bikin kayak yang sama, kita ikutin aja. Dan yang selanjutnya custom string lagi. Oke, dan terakhir special char. Oke. Nah, di sini udah jadi, udah siap. Nah, di sini ada yang namanya chain itu apa? Terus ada load chain dan save chain. Nah, ini itu apa? Jadi yang udah gue jelasin bahwa ini tuh konfigurasi gitu. Nah, jadi kita bisa nge-save. Nah, ini adalah settingannya atau chainnya. Nah, ini ketika kita save chain, nah ini ekstensinya mentalis, kita kasih nama konfigurasi gitu. Save. Nah, ini udah ke save, kita silang aja. Nah, di sini fungsinya chain itu untuk kayak gini. Ini bisa kita panggil atau kita load si chain yang udah kita buat, yaitu yang konfigurasi mentalis ini. Kita open. Nah, inilah chain gitu. Nah, yang udah kita setting bakal dipanggil sama dia. Selanjutnya kita generate aja untuk terakhir kalinya, yaitu yang full word list. Nah, di sini ada base. Kalau base ini dia hanya yang ini aja, base word. Kita coba. Nah, di sini kita sampel, save, yes, proses complete. Kita open, reload, dia hanya ngebikin basis si passwordnya aja, itu yang admin. Karena kita mau full, maka kita pilih yang full word list. Kita pilih sampel, save, yes, complete. Nah, gitu. Di sini total ya ada 159.744 kata sandi gitu, atau kombinasi lah. Nah, di sini untuk size-nya itu 2 MB-an kayak gitu. Ini kita silang, kita reload. Inilah bahan atau word list yang nantinya bisa kita pakai dalam serangan teknik dictionary attack gitu. Jadi teknik dictionary attack itu dia cara kerjanya itu dia memiliki sebuah persentase gitu. Dia 100 banding 0. Jadi kalau semisalkan si target passwordnya ada di dalam list atau word list, dia bakal dapat, sedangkan kalau nggak ada, dia nggak bakal dapat si kata sandinya atau passwordnya. 100 banding 0. Jadi kayak gitu. Dia berbeda prinsip atau cara kerjanya dengan brute force. Kalau brute force itu dia 100% banding 100% gitu. Jadi dia bakal dapat, cuman dia harus membutuhkan waktu yang sangat lama kayak gitu. Nah, di sini sebagai sampel kita bikin hash-nya dulu, yaitu yang ini, dengan menggunakan namanya yang perintah itu dia kayak gini, echo, terus and, terus kayak gini, terus kita kasih misalkan jangan MD5 deh, sha
256 sum kayak gini. Dia bakal ngegenerate hash 256 gitu sha. Nah ini n ini apa, dia bakal no new line, jadi dia tidak membuat apa ya, baris baru lah kayak gitu. Kalau kita nggak pakai ini nanti outputnya bakal beda. Nah kayak gini dan juga kayak gini. Nah ini beda nih. Kalau beda nanti proses cracknya bakalan ada masalah atau gagal. Nah di sini sebagai contoh kita pakai web str to SHA-256, kita paling atas. Ini kita ke sini, copy, kita paste. Nah yang benar itu yang ini, yang 5A ini. Berarti yang ini kita pakai. Nah di sini kita save aja nano hash target.txt. Nah inilah hash yang bakal kita crack gitu. Kita Ctrl X, Y, enter. Nah di sini kita udah punya bahan-bahannya. Ada hash yang mau di crack dan juga word list sample.txt sebagai bahan gitu, uji coba. Nah di sini untuk ngecracknya gue menggunakan Johnny. Nah jadi Johnny itu dia berupa tools GUI untuk mengcrack sebuah hash gitu atau password. Dia itu berbasis menggunakan John Reaper. Kalau udah ada yang tahu John Reaper itu apa, jadi itu berupa ya itu untuk mengcrack hash. Tapi John ini dia berbasis terminal atau CLI, sedangkan Johnny itu dia berbasis GUI kayak gitu. Nah ini interface-nya kayak gini. Kalau mau cara installnya tinggal sudo apt get install Johnny kayak gini. Ini gue udah install, jadi outputnya cuma kayak gini. Kita running aja, bisa lewat sini, bisa juga lewat sini kayak gitu. Nah di sini kita oke aja, oke. Nah di sini ada icon-iconnya gitu. Di sini ada open password file, ada open session dan juga yang lainnya. Nah di sini ada menu atasnya, terus di sini ada di sampingnya itu ada password. Ini nanti bakal muncul target yang bakal di crack. Terus di sini ada option untuk mengatur opsi yang bakal kita pakai. Di sini ada statistik, ada setting. Nah di sini di bagian setting kita harus punya binary si John-nya gitu. Di sini defaultnya dia ada di user has been John. Bener nggak ada di ls user has been John. Nah ini ada filenya. Terus di sini update interval 1 detik. Di sini interface language-nya atau bahasanya cuma ada 2, English dan juga French atau Prancis. Nah di sini kalau bukan di has-been, path-nya tinggal di browse aja, disesuaikan dengan lokasi si John-nya kayak gitu. Nah di sini ada console log, ini tuh berupa log output dari proses si John gitu. Nah di sini kita bakal langsung aja kita open. Nah di sini ada open password file, jadi berbentuk hash. Di sini ada juga open other file format gitu. Jadi kita pilih yang ini kalau kita berupa hash password gitu. Kita ini. Nah di sini kita masukin aja hashnya, yaitu yang ini open. Nah di sini kita bakal setting modenya atau teknik yang bakal kita pakai, yaitu word list. Kita pilih yang ini. Nah di sini kita pilih browse, kita pilih any file. Nah di sini kita pilih yang word list sample, open. Nah kayak gitu. Nah di sini session detailnya untuk hash formatnya itu dia default, artinya bakal kayaknya dideteksi otomatis lah sama si John Reaper. Ini kita biarin aja, kita coba.
langsung aja coba kita crack start new attack kayak gitu. Kita klik. Nah, kita tungguin, kita console log. Nah, di sini sessionnya completed, selesai. Dia coba ghost, hafal 256, Panama, dan sampai Stribok 256. Nah, di sini padahal dia pakai yang namanya SHA-256, yang RAM SHA-256. Coba kita ganti. Nah, di sini kita kan ibaratnya nggak tahu format hashnya itu apa. Di sini gue pakai tools namanya nth name get hash gitu. Jadi installnya tinggal apt get install nth kayak gini. Sorry, name get hash, salah ya, ternyata namanya yang ini untuk package-nya. Nah, cara makainya tinggal kita ls dulu, kita copy si hashnya nth min help. Nah, di sini itu cara makainya ada di example usage. Kalau teks tinggal pakai teks, kalau file tinggal pakai file gitu. Kita pakai file aja, nth file, nama file lah. Nah, di sini hashnya yang ini dia most likely itu SHA-256. Nah, di sini untuk hashcat formatnya 1400. Kalau John Draper formatnya raw SHA-256 kayak gitu. Jadi kemungkinan besarnya adalah hashnya itu hash SHA-256. Jadi kita ikutin aja formatnya menggunakan ini. Kita pergi ke Johnny lagi, kita ke bagian option, kita ganti menjadi raw SHA-256 kayak gini. Kita ke password, kita coba start new attack. Nah, di sini ditemukan bahwa passwordnya itu adalah A gede, demin, terus hashtag 1234 dengan hashnya adalah yang ini, dan formatnya yang kita pakai itu adalah raw SHA-256 yang udah kita setting di sini. Kalau kita setting default itu nggak bisa gitu, jadi kita harus cari tahu dulu si hashnya kayak gitu. Nah, di sini console lognya berhasil. Nah, di sini ada admin hashtag 1234 gitu. Nah, itu cara untuk ngebikin sebuah kata. Nah, tadi kan kita pakai satu aja, yaitu admin, dan kita berhasil ngegenerate sebanyak berapa ini? 196.608 kata sandi. Dan juga kita berhasil untuk mengcrack si passwordnya atau hashnya, yaitu yang ini. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya pada video kali ini, kalau kita make atau menggunakan password kayak gini modelannya, itu sangat gampang buat dibobol atau diretas gitu. Jadi nggak disarankan. Kalau bisa pakai yang namanya password generator, itu bakal ngebuat password secara random gitu. Nah, mungkin itu aja pada video kali ini tentang cara bikin word list atau memperkaya sebuah word list menggunakan tools namanya itu mentalist. Nah, apabila ada kata-kata gue yang salah atau belibet atau belepotan atau penyampaian gue yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.